Salam dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali Manarema hadir pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk kita boleh kembali melanjutkan hidup kita pada hari ini. Dan mari saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita diberkati dengan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam. Kami sudah boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, kami mempergunakan waktu yang ada ini untuk memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini melandasi pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat renungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk membaca satu bagian ayat firman Tuhan. Saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah Israel mempunyai Allah, bahwa Israel mempunyai Allah." 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekian jauh pembacaan kita saudara. Saya beri tema dari renungan pagi hari ini, yaitu iman yang disertai keberanian. Iman yang disertai keberanian. Kekasih Tuhan, sekilas ketika kita membaca penuturan kisah ini, sudah terbaca oleh kita bahwa konflik yang harus dihadapi oleh Daud atau bangsa Israel melawan Goliat atau orang Filistin itu sangat tidaklah seimbang. Dalam situasi demikian, jelaslah bahwa konflik atau perkelahian itu bukan lagi terjadi dalam lingkup fisik, tetapi di dalam lingkup jiwani dan rohani. Goliat pun sebenarnya adalah bom perang saraf yang dilemparkan oleh orang Filistin terhadap orang Israel. Sosok tubuhnya dan sesumbarnya adalah senjata yang efektif mencabut nyali orang Israel. Daud tahu benar apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Lalu Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel." Kita sudah membaca dalam ayat yang ke-45 tadi saudara.
Karena itu Daud maju dengan senjata rohani, yaitu dengan iman. Dan akibatnya sangat luar biasa, saudara. Tuhan melakukan hal yang luar biasa di luar perhitungan Daud. Daud menang, suatu kemenangan iman, yaitu kemenangan dari Tuhan. Dikatakan Daud sungguh melakukan tindakan yang luar biasa. Ia maju menghadapi Goliat hanya dengan bersenjatakan tongkat, 5 batu licin yang diambilnya dari sungai, kantung gembala, dan umban. Jelas di dalam ayat yang ke-40. Tentu saja baik kawan maupun lawan akan tercengang dan terkejut oleh keberanian Daud yang lugu ini. Tindakannya itu tidak layaknya seorang yang berperang, yang mengenakan baju perang, yaitu baju sirah dan ketopong tembaga serta perlengkapan lainnya seperti pedang dan lain-lain. Apalagi kalau kita pertimbangkan bahwa musuh yang ingin coba dilawan Daud itu bukanlah prajurit yang sembarangan. Goliat adalah raksasa yang gagah perkasa. Namun, tindakan Daud ini tidak sama dengan naif atau bodoh ataupun konyol, tetapi ini adalah tindakan iman yang memiliki pertimbangan yang sangat dalam. Pertimbangan iman. Pertimbangan tanpa iman itu cenderung sering dianggap lugu. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, saudara tentu mengerti istilah underdog. Nah, dalam dunia olahraga, saudara, underdog itu ialah atlet yang tidak diperhitungkan, bisa menang atau juara. Tetapi justru kadang-kadang sosok underdog itu kadang-kadang bisa memberi kejutan ketika ia mampu menjungkalkan sang favorit juara atau juara bertahan. Bagaimana mungkin? Iya, saudara, karena tidak diperhitungkan, seorang underdog tidak memiliki beban apapun untuk menang. Sebaliknya, sang jagoan kadang-kadang terlalu percaya diri sehingga dia meremehkan lawan. Akhirnya dia teledor dan kalah. Nah, kadang-kadang seperti itulah pertarungan antara Daud versus Goliat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam ayat yang ke-43, itu sebuah keangkuhan atau kesombongan Goliat. Goliat berkata, "Anjing ke aku, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat." Dan ketika Daud yang masih muda menantangnya tanpa perlengkapan perang, menang memang tidak salah. Di mata Daud pun, Goliat yang menyombongkan diri sebagai pendekar tanpa tanding yang lebih baik daripada anjing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi Daud, Goliat belum sebanding dengan binatang buas yang pernah ia hadapi ketika ia menjaga kawanan domba gembalaan milik ayahnya. Kekasih Tuhan, bagaimana mungkin kacamata iman Daud dapat melihat setajam dan sedalam itu? Nah, kuncinya ada pada pengenalan Daud akan Tuhan yang ia percayai. Tuhan, Allah Israel bukanlah dewa-dewa bangsa-bangsa penyembah berhala yang hanya memiliki kuasa terbatas. Tetapi Tuhan, Allah Israel adalah Allah yang hidup. Bisa saudara simak di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-36 dari 1 Samuel 17 ini. Nah, dan Tuhan semesta alam, maka bagi Daud,
berlakulah perkataan Paulus ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Roma 8 ayat yang ke-37. Seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa Daud menantang Goliat dengan menyebut nama Tuhan semesta alam sebagai sandarannya. Kita bisa lihat tadi dalam pembacaan kita ayat 45 dan ayat yang ke-47. Saudara, secara psikologis Goliat sudah kalah sebelum bertanding. Nah, ini yang namanya disebut terapi kejut. Apakah arti pedang, tombak dan lembing disertai otot yang keras menghadapi Allah yang adalah Khalik alam semesta? Saudara, dengan kacamata iman, Daud mengalahkan Goliat sekaligus membuat pasukan Filistin kocar-kacir oleh pasukan Israel. Kekasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang besar, pandanglah Allah yang maha besar, maka masalah itu akan menjadi tiada berarti dibandingkan dengan kuasa Allah yang maha besar itu. Ketika Daud mendengar hinaan Goliat, hati nurani Daud berkobar-kobar, dan dengan gagah berani Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat. Keberanian Daud tersebut adalah hasil tempaan Tuhan melalui pengalamannya menggembalakan domba. Dan Daud tahu bahwa penyertaan Tuhan yang telah membuatnya mengalahkan binatang buas itu tidak berubah sama sekali. Dan inilah pengalaman iman Daud itu. Keberanian Daud terletak pada pengalaman imannya bersama Tuhan. Saudara, keberanian tanpa disertai iman yang matang hanya akan menghasilkan tindakan nekat atau impulsif atau tanpa pertimbangan belaka. Keberanian yang sejati itu bersumber hanya dari Tuhan sendiri, akan menghasilkan tindakan yang dilandasi pada pemahaman iman yang terbentuk dan matang. Kekasih Tuhan, mari kita memupuk keberanian yang disertai iman yang matang, agar setiap tindakan yang kita lakukan tidak impulsif atau tidak konyol. Demikian renungan pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami supaya kami mempunyai keberanian iman yang disertai oleh iman yang matang, dan agar setiap tindakan kami tidak impulsif dan tidak konyol. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ajari kami untuk belajar seperti Daud yang memiliki iman yang begitu berani, sehingga dia bisa mewujudkan iman itu lewat pertarungannya dengan raksasa Goliat. Daud menang bukan karena kekuatannya, tetapi Daud menang karena imannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, tumbuhkan iman seperti itu dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh bertahan di dalam hidup ini, menghadapi setiap pencobaan atau masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan atau melihat tayangan ini. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini boleh berhasil, karena Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.